suaranya untuk teman-teman semua? Kalau jelas suaranya boleh jempolnya dinaikin. Baik, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, hari ini sudah tanggal berapa teman-teman semua? Tanggal berapa hari ini? 29 Desember, Masya Allah. Memasuki akhir tahun dan memasuki 2024, ya Allah, kalau di Mas Kalfat ini udah hawa-hawa mau liburan ya, karena sore ini sebagian besar udah pada pulang atau pergi ke tempat keluarganya dan akan ketemu lagi di tahun depan, tahun 2024 dalam beberapa hari lagi insya Allah. Baik, teman-teman semua, langsung saja di akhir tahun 2023 ini, tentu kalau kita bilang muhasabah ya, kita introspeksi diri. Introspeksi diri itu nggak harus di akhir tahun, atau introspeksi diri itu nggak harus di hari milad kita, atau di hari-hari tertentu, tapi introspeksi diri atau muhasabah itu setiap waktu. Dan bertepatan dengan akhir tahun 2023 ini, nggak ada salahnya juga untuk kita mengkoreksi diri kita, muhasabah, kemudian kita merenung ya, di sepertiga malam terakhir ketika teman-teman seorang diri bersama dengan Allah SWT. Teman-teman merenung 2023 ini ada kejadian apa aja dalam kehidupan saya. Dalam segi keluarga, misalnya dalam segi kesehatan, misalnya dalam segi ekonomi, misalnya dalam segi yang lain-lain, apa yang terjadi? Apakah diri ini menjadi lebih baik atau diri ini sama aja jalan di tempat atau diri ini lebih buruk dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Muhasabah ini penting dalam kehidupan kita teman-teman semua. Kenapa? Karena muhasabah ini adalah sebuah amalan yang dilakukan oleh jiwa. Jadi muhasabah atau introspeksi diri ini amalan yang dilakukan oleh jiwa. Ya, di mana kita akan berpikir, mengingat, merenung kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan, dosa-dosa kita yang kemarin-kemarin, kemudian kita bertekad kepada Allah dengan pertolongan Allah. Gak mudah ya teman-teman semua. Kalau kita terbiasa melakukan dosa, terbiasa melakukan maksiat, bahkan dosa itu dianggap jadi biasa karena terlalu sering kita lakukan, kemudian kita ganti dengan amalan soleh, itu gak mudah. Oleh karena itu muhasabah di dalamnya ada mengkoreksi kesalahan dan kita minta sama Allah untuk bisa menggantinya dengan amalan-amalan soleh dengan pertolongan dari Allah SWT. Teman-teman semua, Rasulullah SAW ingatkan tidak ada seorang manusia pun yang bersih daripada dosa. Semua anak Adam itu adalah pelaku dosa. Namun yang terbaik dari kita adalah bertaubat kembali kepada Allah SWT. Coba kita lihat dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, itu adalah ayat di mana kita diminta untuk bermuhasabah atau untuk introspeksi diri. Dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, teman-teman lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan untuk orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Muhasabah, introspeksi diri. Untuk kepentingan hari esok, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalil untuk introspeksi diri atau dalil untuk muhasabah diri ada dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18. Mari kita lihat teman-teman sekalian. Ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini ditujukan dengan panggilan yang sangat spesifik, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi spesifik, langsung Allah menyebutkan untuk orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan orang-orang yang merasa atau mengaku dirinya beriman, kata Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa apa? Berusaha. Ini nasihat buat Uma juga manusia yang banyak salah dan dosa ya teman-teman semua. Kata Allah, Allah menyuruh kepada orang-orang beriman untuk bertakwa. Bertakwa itu apa? Mematuhi dengan segala macam kekuatan kita perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu namanya bertakwa. Setelah Allah memerintahkan bertakwa dalam surah Al-Hasyr ke-18, Allah juga meminta kita untuk introspeksi diri. Jadi Allah minta pertama kali dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, Allah minta kita untuk bertakwa. Setelah itu Allah minta kita untuk introspeksi diri. Apa kata Allah? Bertakwalah kepada Allah. Kemudian kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhir, untuk hari esok, untuk hari akhir. Bertakwa dulu kata Allah, kemudian bermuhasabah. Al-Hasyr ayat ke-18. Jadi kalau kita lihat teman-teman semua, dalam ayat ini terdapat 3 keterangan waktu. Dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18 terdapat 3 keterangan waktu sebagai bentuk kita introspeksi diri. Keterangan waktunya apa? Allah katakan wal tanzur. Ini adalah waktu yang sekarang, ya. Kita diperhatikan untuk melihat kondisi kita yang sekarang. Gimana keadaan kita sekarang? Bagaimana kehidupan kita yang sekarang? Bagaimana amalan-amalan soleh kita yang sekarang? Atau bagaimana maksiat yang kita masih lakukan sampai hari ini? Jadi wal tanzur adalah waktu yang sekarang. Allah minta bahwa setiap kita ini melihat keadaan kita yang sekarang. Apa yang terjadi dalam kita? Apa yang perlu kita syukuri? Apa yang perlu kita ubah? Apa yang perlu kita perbaiki? Ya. Kemudian Allah katakan ada kalimat atau kata lighad, ya lighad, masa depan, agar kita tidak mengulangi kesalahan seperti yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Ya, introspeksi diri, kemudian di masa yang akan datang kita perbaiki untuk tidak melakukan kesalahan berulang. Jadi teman-teman semua, kalau kita rangkai menjadi satu dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, muhasabah diri itu apa sih? Memperhatikan segala sesuatu yang kita lakukan pada masa lalu dan masa kini untuk kebaikan masa yang akan datang. Itu maksud dari surah Al-Hasyr ayat 18 yang kita baca sama-sama tadi. Ya, introspeksi diri itu atau kita kenal dengan nama muhasabah diri. Jadi dalil dalam bermuhasabah diri, introspeksi diri adalah dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18. Baik teman-teman, kalau kita lihat ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, agar kita dimudahkan untuk melakukan ibadah-ibadah, agar kita dimudahkan untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Rasulullah SAW menyampaikan kepada seorang sahabat namanya Mu'adz, ya, kata Rasulullah kepada Mu'adz, ya Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Kemudian kata Rasulullah, ya Mu'adz, ada nasihat yang ingin aku berikan kepadamu, dan jangan pernah engkau tinggalkan pada saat di penghujung sholat. Ya, pada saat di penghujung sholat, bacalah doa supaya engkau menjadi diri yang lebih baik di kemudian hari. Doanya adalah dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, Rasulullah ajarkan doa ini supaya kita mudah dalam memperbaiki diri kita, teman-teman semua. Apa doanya? Doanya berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang membantu teman-teman untuk setelah teman-teman bermuhasabah, kemudian teman-teman beribadah kepada Allah, minta sama Allah agar bisa menjadi orang yang lebih baik di hari ke depannya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz, salah seorang sahabat, doanya berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, tolonglah aku dalam banyak mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku untuk banyak bersyukur kepadamu ya Allah. Dan tolong aku untuk banyak beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Itu salah satu doa yang teman-teman bisa amalkan dari sekian banyak doa lainnya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk banyak mengingat-Mu, tolonglah aku untuk banyak bersyukur ya Allah, dan tolonglah aku untuk banyak beribadah yang baik kepadamu. Jadi teman-teman semua, kita ini bisa ibadah karena pertolongan dari Allah. Teman-teman bisa istiqamah hafal Quran misalnya, atau teman-teman istiqamah qiyamul lail, teman-teman bisa istiqamah shaum, puasa. Itu semua atas pertolongan dari Allah SWT. Makanya teman-teman banyak berdoa kepada Allah agar Allah bantu teman-teman untuk tidak lalai, tidak malas dalam melakukan ibadah-ibadah. Untuk Allah bantu agar kita nggak lupa bersyukur. Ingat nih, dalam sepanjang 2023, apa sih yang perlu kita syukuri? Banyak sekali teman-teman semua. Tapi kadang-kadang kita konsentrasi kepada kesedihan yang satu, kepada kesulitan yang satu. Seakan-akan Allah nggak punya kebaikan yang lain kepada diri kita. Makanya kita diminta untuk banyak bersyukur. Bersyukur kepada yang sedikit, maka engkau akan bisa bersyukur kepada hal-hal yang besar. Ingat-ingat apa sih kebaikan Allah, nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, jadi dalam muhasabah ini, banyak bersyukurnya, kemudian banyak mengingat Allahnya, banyak beribadahnya, untuk bisa lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Nah, setelah tadi doa, teman-teman semua, sekarang Uma mau menyampaikan, sebenarnya muhasabah atau introspeksi diri itu, manfaatnya untuk kita apa sih?
Buat apa sih kita harus merenung, mengingat-ingat kembali dosa-dosa kita, atau mengingat kembali kehidupan kita yang kemarin kita sudah melakukan apa aja. Manfaatnya muhasabah itu untuk apa sih? Pertama, muhasabah itu penting buat kita, introspeksi diri itu penting buat kita. Kalau bisa malah setiap hari, bukan hanya di akhir tahun. Manfaat dari muhasabah yang pertama adalah meringankan hisab pada hari kiamat. Meringankan hisab pada hari kiamat. Ada perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat-sangat terkenal. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Introspeksi, hitung-hitung dulu kesalahan kalian sebelum kalian nanti dihitung kesalahannya di hari akhir. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak di hari akhir. Kata Sayyidina Umar, timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak, ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Jadi Sayyidina Umar mengingatkan kalian itu sibuk dengan introspeksi diri kalian sendiri. Bukannya kita sibuk dengan dosa-dosa orang lain ya teman-teman semua. Kadang-kadang kita punya kebiasaan sibuk dengan dosa-dosanya orang lain, lupa bahwa dosa kita demikian banyak. Pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan kelihatan. Dosanya orang lain dikorek-korek terus. Sementara yang dianjurkan bukannya dosa orang lain yang kita korek-korek. Sekarang banyak ya dosanya orang lain dikorek-korek, kemudian kita syiarkan, buka aib di sosial media. Nggak begitu. Yang kita sibukkan setiap hari adalah hisab diri kita. Dosa kita ini banyak dalam satu hari kan. Ada dosa mata, yang mungkin melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dosa telinga, dosa lisan, dosa hati misalnya, dosa pikiran. Banyak sekali dalam sehari dosa-dosa kita. Maka Sayyidina Umar mengatakan, hisablah dari kalian sebelum kalian dihisab. Hitung-hitung, pikirin, ingat-ingat apa yang sudah kalian buat sejauh ini sebelum kalian dihisab. Teman-teman lihat dalam surah Al-Haqqah ayat ke-18. Al-Haqqah ayat 18, kata Allah apa? Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, dan tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu hari perhitungan, hari hisab pada saat itu. Jadi untuk memudahkan hari itu supaya nggak terlalu berat untuk diri kita hisab-hisab dari sekarang, kita hitung dari sekarang. Muhasabah, di dalam muhasabah itu ada menghisab diri sendiri, ada introspeksi, ada bertaubat, ada penyesalan, dan kemudian ada keinginan untuk memperbaiki. Gitu teman-teman semua. Setelah manfaat dari muhasabah diri yang pertama adalah meringankan hisab pada hari kiamat, manfaat muhasabah atau introspeksi diri yang kedua adalah kita akan terus-menerus berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita akan bisa terus berada dalam petunjuk Allah kalau kita rajin mengkoreksi amalan-amalan yang telah kita lakukan. Ya. Ya tentu saja dosa-dosa kita ingat-ingat, dan kemudian amalan-amalan yang sudah kita lakukan udah benar belum ya? Sholat saya ini udah benar belum ya? Selama ini saya sholat udah tepat waktu belum ya? Bacaannya udah benar belum ya? Itu juga bagian dari introspeksi diri, muhasabah diri ya teman-teman semua. Muhasabah nggak hanya sekedar muhasabah dosa-dosa, tapi muhasabah amalan-amalan soleh yang sudah kita lakukan. Makanya manfaat muhasabah yang kedua itu kita akan terus bisa berada dalam petunjuk. Karena kita akan mengkoreksi amalan-amalan kita. Selama ini sholat saya udah benar belum ya? Bacaannya udah benar belum ya? Saya udah paham bacaan sholat belum ya? Kemudian gerakan saya udah benar belum ya? Itu baru dalam urusan sholat. Dalam urusan Quran, hafalan saya udah benar belum ya? Bacaan saya udah betul belum ya? Udah dengan tartil belum ya? Kemudian cara saya mendekati Quran udah betul belum ya? Gitu. Ya, jadi kalau kita bermuhasabah diri, khususnya dalam mengkoreksi amalan-amalan yang kita lakukan, maka kita terus berada dalam petunjuk. Sedekah yang saya berikan, ikhlas nggak ya? Atau di dalamnya itu sebenarnya ada terselip riya sebetulnya, atau terselip sum'ah, ingin sekali dengar oleh orang gitu ya. Jadi kalau kita terus-menerus mengkoreksi amalan-amalan yang telah kita lakukan, maka kita akan cepat untuk bisa kembali untuk berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat muhasabah atau introspeksi diri yang kedua adalah kita akan berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, manfaat muhasabah yang ketiga adalah mengobati hati yang sakit. Kok bisa? Kok bisa mengobati hati yang sakit dengan muhasabah? Iya teman-teman semua. Karena hati yang sakit tidak mudah hilang atau sembuh kecuali dengan muhasabah diri. Contoh, misalnya, kita sakit hati karena ada orang yang ghibah atau fitnah mengata-ngatai kita. Kalau kita introspeksi dari muhasabah, oh mungkin dia ngata-ngatain saya, dia fitnah kepada saya, mungkin dia sakit hati sama saya. Mungkin ada sesuatu yang pernah saya lakukan yang melukai hati dia sehingga dia sampai hati dia mampu berbuat seperti itu. Mungkin ada andil kesalahan saya. Nggak mungkin dia ujuk-ujuk berbuat begitu. Mungkin selama ini ada perbuatan saya yang salah. Ya, jadi mengkoreksi diri juga sehingga bisa mengobati hati yang sakit. Nggak melulu nyalahin orang, tapi kadang-kadang ini 5 jari, 1 ke orang, 4 ke kita kan. Jadi 4 jari ini mengintrospeksi diri. Mungkin ada sebab
dari kesalahan saya juga sehingga hal ini berlaku pada diri saya. Atau misalnya ada masalah, misalnya ada orang tua yang berbuat sangat buruk kepada kita, kita sakit hati luar biasa. Kok ada ya orang tua berbuat buruk seperti itu, nggak seperti orang tua normal kebanyakan. Kemudian kalau kita introspeksi diri, oh mungkin ada banyak alasan kenapa orang tua saya berbuat seperti itu. Mungkin saya juga menyakiti hatinya, mungkin saya melawan, mungkin kata-kata saya juga membuat hatinya terluka. Jadi ada banyak yang kita mengkoreksi diri kita sendiri, teman-teman semua. Atau ada permasalahan kita nggak akur sama kakak adik. Kok kita ngelihat orang lain hubungannya sama kakak adik akur ya? Kok saya sama kakak adik berantem terus? Oh iya, mungkin ada kesalahan saya. Saya sebagai kakak adik yang paling besar misalnya, mungkin nggak memberikan perhatian kepada adik, atau saya sebagai adik mungkin nggak hormat kepada kakak. Jadi introspeksi diri itu atau muhasabah diri bisa mengobati hati yang sakit. Karena tidak melulu kita nyalahin orang, tapi kita berpikir mungkin ada andil kesalahan kita dalam permasalahan ini. Sehingga hati kita perlahan-lahan bisa sembuh, bisa terobati. Karena kita tahu mungkin nggak 100% salahnya orang tersebut. Mungkin ada kesalahan kita juga yang membuat dia bisa berlaku seperti itu kepada kita. Keempat, apa manfaat dari muhasabah diri atau manfaat dari introspeksi diri dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus melakukan itu secara rutin? Yang keempat, kita akan menganggap diri kita penuh dengan kekurangan, dan kita nggak akan tertipu dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Kalau kita introspeksi diri, maka kita akan menganggap diri kita ini selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Di sini banyak sekali ya masukun hufaz dari seluruh cabang. Rata-rata sudah punya hafalan yang tinggi-tinggi atau bahkan sudah selesai hafalannya. Kalau kita introspeksi diri, kita akan selalu ngerasa kurang. Iya sih mungkin udah hafal tapi belum mutkin. Iya sih udah hafal tapi nggak paham, nggak mentadabur, nggak menghayati misalnya. Jadi muhasabah diri membuat kita selalu merasa kurang dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Bukan tertipu dengan amalan yang kita lakukan. Tertipu dengan amalan itu maksudnya aku udah soleh, aku udah hafal Quran, aku udah sholat malam, aku sudah berjilbab lebar, aku sudah gitu. Jadi itu tertipu dengan amalan-amalan soleh. Tapi kalau introspeksi diri, kita kan selalu ngerasa kurang. Ya Allah, saya ini nggak ada apa-apanya. Sedekah yang saya lakukan selama ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain yang lebih banyak sedekah dan lebih ikhlas misalnya. Oh, hafalan Quran ini nggak ada apa-apanya. Karena di dalamnya bacaannya nggak benar misalnya ya, bacaan saya nggak benar, nggak dengan tartil, tajwidnya nggak benar misalnya, atau bacaannya nggak mutkin misalnya. Atau teman-teman sholat ya, sholat teman-teman introspeksi diri ya, teman-teman selalu merasa kurang walaupun teman-teman udah sholat 5 waktu, mungkin qobliyah ba'diyah, mungkin duha, mungkin tahajud, teman-teman masih merasa kurang. Oh iya ya mungkin ya tadi mau bilang bacaannya belum betul, gerakannya belum betul, nggak khusyuk gitu ya, nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Itu introspeksi diri, membuat kita merasa terus kurang dan belum ada apa-apanya. Jadi jangan bangga ketika orang-orang mengatakan, Masya Allah, ya, para penghafal Quran, Masya Allah, ahlul Quran, keluarganya Allah, dipuji-puji kan biasanya, apalagi ntar kalau teman-teman udah wisuda Quran, 30 juz, Masya Allah, tuh satu kampung mungkin ya, atau di sosial media, memuji-muji teman-teman, Masya Allah, ahli surga, nih ahlul Quran, disebut-sebut kemana-mana ahlul Quran. Teman-teman tanya jujur pada diri teman-teman sendiri, betulkah aku ini ahlul Quran? Betul nggak aku ini sesuai dengan apa yang mereka sangkakan? Padahal aku yang lebih tahu misalnya ketika mereka menyebutnya ahlul Quran, keluarganya Allah. Ya Allah, belum ada apa-apanya. Iya sih pernah ngafal, tapi misalnya belum mungkin. Iya sih pernah ngafal, tapi belum bisa mengamalkan. Ya kan? Oke, gitu ya teman-teman semua. Jadi, muhasabah atau introspeksi diri penting sekali karena membuat kita merasa kurang. Kita belum ada apa-apanya teman-teman semua. Belum ada apa-apanya. Engkau yang terus-menerus sholat malam, engkau yang terus-menerus menjaga sholatmu, menjaga wudhumu, belum ada apa-apanya. Karena mungkin dari semua ibadah-ibadahmu itu belum tentu juga semuanya diterima oleh Allah. Atau bahkan mungkin nggak diterima oleh Allah. Di zamannya Rasulullah itu ada orang yang puluhan tahun sholat, nggak diterima oleh Allah semuanya teman-teman semua. Semua sholatnya itu. Jadi ada perasaan khauf dan roja ya, ada perasaan takut dan harap takut. Ini amalan-amalan sini diterima nggak ya sama Allah SWT. Hanya penting ada yang introspeksi diri teman-teman semua. Kan ada tuh, kita tahu kisahnya. Bagaimana di hari akhir 3 orang mengatakan yang pertama, "Ya Allah, saya mati syahid di jalanmu," kata Allah. "Engkau bohong, kau mati syahid bukan karenaku, supaya engkau disebut sebagai syuhada." Dia masuk ke neraka Allah. Orang kedua bilang, "Ya Allah, saya sedekah, ya Allah, engkau bohong. Engkau sedekah bukan karenaku, tapi karena orang lain." Karena sedekahnya justru dia masuk ke nerakanya Allah. Orang ketiga, "Saya hafal Quran, ya Allah, belajar Quran mati-matian, ya Allah." Bohong kata Allah. "Kau belajar Quran bukan karenaku, enggak ikhlas karenaku. Karena ingin dipuji-puji oleh orang lain, karena ingin mendapatkan kedudukan di mata orang lain." Maka orang yang ini yang menyangka dirinya dekat sama Quran justru masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka penting yang namanya introspeksi diri, muhasabah diri. Kenapa? Karena yang keempat tadi
kita akan merasa diri kita penuh kekurangan dan kita nggak tertipu dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Kelima, kenapa penting untuk bermuhasabah diri atau introspeksi diri? Supaya kita tidak takabur, supaya kita tidak sombong, tidak takabur. Ada seorang di zamannya Rasulullah namanya Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Beliau berkata begini, andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada seorang pun yang ingin duduk di dekatku, ya, kata Muhammad bin Wasi'. Ya, jadi andaikan kita ini ya, andaikan dosa itu punya bau, apa yang sudah kita lakukan sejauh ini, nggak ada seorang pun yang mau duduk sebelahan dengan kita saking baunya kita, teman-teman semua. Namun dosa itu nggak punya bau aja, jadi orang nggak tahu. Masih mau berteman dengan kita, sayang sama kita, hormat sama kita, peduli dengan kita. Andaikan dosa itu punya bau, nggak tahu bau kita udah seperti apa. Kalau kita jujur pada diri kita sendiri, dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jadi muhasabah diri itu membuat kita tidak sombong. Kenapa? Karena diri kita kotor dan bau, teman-teman semua. Kenapa orang masih sayang sama kita? Karena Allah menutupi dosa kita. Allah tutupi aib kita. Jadi orang masih hormat sama kita. Orang-orang masih sayang pada kita. Kita masih dikasih kedudukan atau masih dikasih tempat dengan orang-orang lainnya. Karena Allah tutup dosa kita, aib kita. Ya. Kemudian yang keenam, apa sih manfaat kita muhasabah atau introspeksi diri? Maka kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang yang suka introspeksi diri, orang yang rutin muhasabah diri akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka sebelum kita melakukan amal-amal soleh, kita muhasabah dulu. Ya. Dan setelah kita melakukan amal soleh, setelah beramal soleh, muhasabah juga. Jadi sebelum melakukan amal soleh, misalnya ini Uma cerita sedikit, misalnya sebelum Uma ceramah gitu ya, ceramah safari dakwah atau ceramah di mana gitu. Sebelum ceramah, muhasabah diri dulu. Saya ini menyampaikan satu materi, bagaimana dengan keadaan diri saya. Jadi muhasabah diri dulu. Setelah selesai ceramah, muhasabah lagi. Tadi yang saya sampaikan itu sesuatu yang betul tidak ya? Sesuatu yang dari hati nggak ya menyampaikannya? Sesuatu yang ikhlas nggak ya? Ya Allah, ketika saya menyampaikan itu. Sesuatu yang akan saya lakukan juga nggak ya apa yang saya katakan? Gitu ya. Begitu pula teman-teman semua. Jadi muhasabah itu hendaklah kita lakukan ketika kita sebelum beramal dan sesudah beramal. Ya. Jangan sampai teman-teman semua, amal-amal yang kita lakukan itu enggak berarti apa-apa. Udah capek-capek kita beramal, enggak berarti apa-apa di sisi Allah SWT. Makanya pentingnya bermuhasabah sebelum beramal, supaya niatnya lurus, ya kan. Karena kan salah satu syarat diterimanya ibadah itu kan lillah, niat karena Allah dan mengikuti Rasulullah. Jadi sebelum beramal, muhasabah dulu, introspeksi diri dulu, pastikan bahwa kita lakukan itu lillah, dengan cara yang betul, dengan niatan yang betul. Kemudian setelah melakukan amal, muhasabah lagi. Jangan sampai capek-capek kita melakukan sebuah amal namun nggak diterima oleh Allah. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 3 sampai 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, 'amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Kata Allah apa? Bekerja keras lagi kepayahan, malah memasuki api neraka yang sangat panas. Maksudnya apa? Engkau sudah capek-capek beramal soleh, sudah capek-capek berbuat kebaikan, ternyata malah justru masuk ke neraka. Karena nggak ada introspeksi, nggak ada muhasabah, nggak ada perbaikan niat misalnya dari Allah, dari kita sendiri ya. Jadi jangan sampai kita seperti orang yang disebut dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4, amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan, capek-capek kita melakukan semua amal soleh, tasla naron hamiyah, malah memasuki api neraka yang sangat panas. Yang kita ingin kita melakukan amal soleh, Quran teman-teman mengantarkan teman-teman ke surga Allah, saumnya teman-teman mengantarkan teman-teman ke surga Allah, qiyamul lailnya teman-teman mengantarkan teman-teman ke surganya Allah SWT. Gitu ya teman-teman semua. Setelah kita tahu manfaat dari muhasabah atau introspeksi diri, caranya gimana? Bagaimana cara kita introspeksi diri? Bagaimana cara kita bermuhasabah? Pertama, mengkoreksi diri dalam hal yang wajib. Itu yang pertama, yang penting. Mengkoreksi diri dalam hal yang wajib. Apakah ada kekurangan apa enggak? Ya, tadi mau katakan ya, mengkoreksi diri dalam hal-hal yang wajib. Sholat kita ada kurang atau enggak ya? Puasa kita di Ramadan misalnya ada kurang apa enggak ya? Gitu. Ibadah-ibadah kita yang lainnya ada kurang apa enggak ya? Oh, sholatnya ada yang kurang. Karena sholat saya bacaannya enggak benar. Saya enggak ngerti bacaan sholat saya. Gerakan saya enggak betul. Wudhu saya aja belum betul misalnya. Jadi muhasabah yang pertama yang paling penting adalah mengkoreksi diri dari hal-hal yang wajib. Itu yang pertama dulu. Kedua, mengkoreksi diri dari hal-hal yang haram. Masih dilakukan atau enggak dosa-dosa itu. Mengkoreksi diri dari hal-hal yang haram. Masih dilakukan enggak maksiat itu sampai sekarang. Masih dilakukan enggak keburukan itu sampai sekarang.
Teman-teman semua dari kita punya dosa, teman-teman semua. Bahkan mungkin ada dosa yang sampai hari ini kita masih kerjakan. Iya enggak? Kalau kita melakukan dosa pertama kali, kedua kali banyak kita menangis kepada Allah, tapi lama-lama kalau kita terus melakukan dosa, lama-lama hati kita seperti batu keras, teman-teman semua. Nggak merasa lagi takut, nggak merasa lagi bergetar, karena dosa itu terlalu sering diulang-ulang. Makanya introspeksi diri atau muhasabah diri yang kedua, mengkoreksi diri dari hal-hal yang haram. Masih dilakukan nggak ya sampai sekarang? Gitu ya. Kemudian berikutnya teman-teman semua, yang ketiga, mengkoreksi diri dari apa? Dari kelalaian yang telah kita lakukan. Kelalaian yang telah kita lakukan. Lalai kita apa selama ini? Misalnya nih, untuk teman-teman yang di Masjidil Hafat, alhamdulillah nggak ada handphone. Handphonenya mungkin di hari Ahad aja, aman. Tapi kalau kita di luaran, kita pegang handphone. Handphone itu ya Allah, teman-teman nggak sadar loh, berjam-jam bisa scroll, habis waktunya. Sehari di Masjidil Hafat mungkin bisa ngafalin Quran 4 halaman mungkin. Ya. Tapi kita yang di luaran gitu ya, nggak di pesantren misalnya, mungkin sehari nggak ada satu ayat pun kita hafal misalnya. Kenapa? Karena lalai, terlalu banyak main-main, terlalu waktunya terbuang sia-sia. Yang sangat membuat waktu kita terbuang sia-sia adalah handphone. Scroll-scroll Instagram orang gitu ya, sosmednya orang misalnya. Nggak terasa udah berjam-jam. Padahal 1 jam aja teman-teman udah dapat hafalan banyak banget itu. 1 jam ya. Atau 1 jam tuh teman-teman sudah bisa baca buku atau dengar ceramah sudah dapat banyak ilmu gitu. Jadi yang ketiga introspeksi diri itu dari kelalaian yang kita lakukan selama ini. Lalainya apa? 24 jam waktu sama kok semua orang. Tapi kenapa ada orang yang berhasil? Kenapa ada orang yang berdiri di tempat gitu-gitu aja gitu? Karena terlalu banyak main mungkin, terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur juga nggak bagus kan teman-teman semua. Orang-orang orang dulu mengatakan bangun subuh, kalau bangun siang rezeki dipatok ayam. Benar. Kok orang muslim bisa-bisanya bangun jam 10 pagi misalnya. Bangun di awal pagi teman-teman semua sebelum subuh. Sekarang subuh udah agak telat ya udah. Kalau dulu kan 4:07, sekarang udah 4:15 mungkin ya udah agak siangan dikit. Bangun jam setengah 4 misalnya. Teman-teman bangun, tidurnya cepat. Bangunnya awal, jangan kebalik gitu ya. Karena kalau pagi itu kita udah bangunnya siang, pasti kita males tuh. Jiwa kita males, badan kita males gitu. Ya, jadi yang ketiga introspeksi diri dari apa? Dari kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Waktu terus berjalan, nggak berasa nih kan 2023, umur kita bertambah lagi, bertambah atau berkurang umur kita, ya. Teman-teman ya, udah nggak berasa, aduh makin tua lagi, udah ngapain aja ya? 2023 ini pencapaiannya apa aja ya gitu. Harus ada pencapaian-pencapaian terus, kecuali untuk orang-orang yang lalai, berdiri jalan di tempat ya. Kemudian yang keempat, gimana cara kita menghisap diri? Mengkoreksi diri apa yang sudah dilakukan oleh anggota badan kita. Apa yang kita lakukan sama tangan kita? Yang sudah dilakukan tangan kita nih apa? Apa yang sudah kita lakukan dengan kaki kita? Apa yang sudah kita lakukan dengan mata kita? Apa yang sudah kita lakukan dengan telinga kita, dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita. Jadi introspeksi diri dengan anggota badan. Ya, mengkoreksi diri dengan anggota badan. Caranya gimana? Supaya lebih baik ya menyibukkan anggota badan kita dengan ketaatan demi ketaatan. Kelima, mengkoreksi diri atau muhasabah dalam hal niat. Dalam hal niat beramal. Niatnya itu lillah karena Allah atau bukan karena Allah. Karena manusia, karena pujian atau yang lain-lain. Niat itu kan berubah-ubah. Mungkin di awalnya niatnya karena Allah, tengah-tengah berubah dia. Atau niatnya masih di tengah karena Allah, akhirnya berubah gitu ya. Jadi karena hati kita itu terombang-ambing ya berubah-ubah. Makanya kita minta sama Allah agar niat yang kita lakukan itu lurus karena Allah SWT. Supaya apa? Supaya diterima. Jangan sampai tadi amalannya sia-sia dengan susah payah kita kerjakan, lalu malah justru memasukkan kita ke neraka Allah SWT. Jadi teman-teman semua, tadi kita sudah bahas apa aja? Sudah bahas apa manfaat dari muhasabah, kemudian cara muhasabah seperti apa. Kemudian ada beberapa hal penting yang juga teman-teman harus tahu. Muhasabah ini penting dilakukan oleh kita karena ini perintah dari Allah. Jadi muhasabah itu adalah ibadah. Kenapa? Karena namanya ibadah ada pahala. Karena ini perintah dari Allah. Jadi muhasabah itu penting kita lakukan pertama karena dia bagian dari ibadah.
Dalilnya apa? Al-Hasyr ayat 18 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari, ya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi muhasabah ini penting bagi kita dan dia bernilai bernilai pahala karena dia bagian dari ibadah, bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman juga harus tahu hal yang penting kedua lagi ya. Ini tambahan ya, kenapa harus bermuhasabah atau hal-hal penting dari muhasabah selain dia merupakan bagian dari ibadah Allah. Yang kedua, muhasabah ini merupakan sifat dari orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang bertakwa yang bisa melaksanakan muhasabah ini. Ya, orang yang bertakwa ini kan akan berusaha membawa sebaik-baik bekal dalam perjalanan ini menuju ke akhirat kelak. Jadi orang yang muhasabah dia adalah orang yang bertakwa. Sifat hamba Allah yang bertakwa. Sifat hamba Allah yang bertakwa ciri-cirinya dia akan terus bermuhasabah. Gitu ya teman-teman semua ya. Ada satu kalimat yang mengatakan tidaklah seorang hamba menjadi bertakwa sampai dia bermuhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit yang membuat perhitungan dengan temannya. Jadi orang itu bertakwa, salah satu ciri-cirinya adalah dengan dia bermuhasabah. Dan teman-teman tahu buah manis dari bermuhasabah. Apa sih hasil dari kita introspeksi diri? Apa sih hasil dari kita muhasabah? Taubat. Hasil dari muhasabah, hasil dari introspeksi diri adalah taubat. Jadi introspeksi diri itu nggak mungkin dilepaskan dari taubat. Kita bisa taubat karena apa? Karena kita introspeksi diri, karena kita bermuhasabah diri, ya kan? Ketika seseorang melakukan muhasabah, dia merenung dalam kesendiriannya, maka tampak sangat jelas di hadapannya dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya enggak teman-teman semua? Kalau teman-teman sibuk dengan dunia, sibuk bergaul ke sana kemari, teman-teman nggak punya waktu untuk mengingat apa yang sudah teman-teman lakukan, ya kan? Dalam hidup ini kita butuh waktu sendiri untuk bermuhasabah supaya semuanya nampak jelas apa yang sudah kita lakukan sejauh ini. Nggak akan mungkin kita semua ini bisa melihat dosa kita tanpa melakukan muhasabah, itu nggak mungkin. Betul nggak? Nggak mungkin kita bisa melakukan muhasabah ya teman-teman semua. Nggak mungkin kita bisa hitung-hitung dosa kita atau mengingat dosa kita, mau hadirkan dosa kita di depan mata kita tanpa melakukan muhasabah, itu nggak mungkin. Ya, bagi kita teman-teman semua yang masih melakukan dosa sampai hari ini, yang masih melakukan maksiat sampai hari ini, hati-hati. Uma menasihati untuk diri Uma sendiri dan kita semua. Kita melakukan dosa tapi Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita, hati-hati, mungkin itu bentuk dari istidraj. Istidraj, kamu tahu istidraj kan? Istidraj itu apa sih? Penangguhan menuju kebinasaan. Jadi dosa kita itu balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti dibalas di hari akhir dengan kebinasaan. Oke, sebentar ya. Oke. Jadi jangan ada yang bertanya, aku nggak pernah muhasabah, nggak pernah bertobat, aku banyak melakukan dosa, tapi hidupku enak-enak aja, banyak sekali Allah berikan nikmat. Itu namanya istidraj. Istidraj. Dalam surah Al-A'raf 182. Dalam surah Al-A'raf 182, apa kata Allah? Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Istidraj teman-teman semua. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 182, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang terus melakukan perbuatan dosa, Allah kata Allah, kami akan tarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Dengan cara yang mereka tidak ketahui. Baik. Berikutnya ya teman-teman semua. Dalam muhasabah tadi Uma katakan di dalamnya ada taubat. Ya, ada penyesalan, ada mengingat-ingat dosa. Teman-teman ingat kan taubatan nasuha itu? Menyesal. Itu kan syarat-syarat taubatan nasuha, menyesal, kemudian berhenti dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan yang lalu. Bagaimana bisa menyesal? Dengan muhasabah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah apa? Menyesal adalah taubat. Menyesal itu ada dalam muhasabah. Jadi menyesal adalah taubat. An-nadamatu taubah. Menyesal adalah taubat. Kata Rasulullah SAW. Coba kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasul yang lain seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah melakukan perbuatan yang beliau pikir adalah perbuatan dosa, maka beliau menghisap dirinya, beliau bermuhasabah, beliau mengintrospeksi diri, beliau menghitung dan menghukum dirinya sendiri. Ketika beliau melakukan dosa, apa yang beliau lakukan? Apa yang Sayyidina Umar bin Khattab lakukan? Beliau mengeluarkan sedekah berupa tanah yang harganya 200.000 dirham. Kenapa? Dosanya apa?
karena luput mengerjakan sholat asar berjamaah. Sayyidina Umar bin Khattab karena ketinggalan sholat asar berjamaah, merasa dirinya sangat berdosa. Beliau introspeksi diri, muhasabah diri, langsung beliau melakukan amal saleh untuk menutupi dosanya atau menutupi yang beliau anggap sebagai kesalahannya, yaitu dengan mengeluarkan sedekah berupa tanah yang harganya 200.000 dirham. Atau kita lihat juga teman-teman semua lihat ya, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu ketika juga luput sholat berjamaah, beliau mengganti dengan menghidupkan malam seluruhnya. Jadi gara-gara ketinggalan satu sholat jamaah selain sedekah, besoknya lagi ketinggalan misalnya satu jamaah, beliau menggantinya dengan menghidupkan malam dengan sholat-sholat, dengan ibadah-ibadah untuk mengganti dosanya atau kesalahan itu. Jadi kalau di antara kita ada yang berbuat dosa atau di antara kita ada yang berbuat salah, cepat ganti dengan amal soleh yang banyak, teman-teman semua. Seperti tadi contohnya Sayyidina Umar bin Khattab, ketinggalan sholat asar, langsung sedekah banyak. Ketinggalan sholat berjamaah, langsung malamnya diganti dengan sholat yang banyak. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita melakukan dosa, amalan apa yang kita lakukan untuk mengganti atau menutupi dosa-dosa itu? Begitu ya teman-teman semua. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa muhasabah adalah jalan kita untuk menuju kepada ketakwaan. Ya, teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 1 ya. Ini surah yang sering teman-teman baca dan dengar ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam surah An-Nisa ayat ke-1. Apa kata Allah? Wahai manusia, ya ayuhan nas, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu seorang diri dan daripadanya menciptakan istri dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah. Allah katakan kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu. Di sini teman-teman semua, ini ayat-ayat yang Allah minta kita bertakwa kepada Allah SWT. An-Nisa ayat 1. Surah Ali Imran 102 juga sama. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Juga dalam surah Ali Imran 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah banyak sekali di dalam Quran meminta kita untuk menjadi orang bertakwa. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Atau dalam surah Al-Ahzab ayat 31, Al-Ahzab ayat 1. Ya, dalam surah Al-Ahzab ayat 1 kata Allah, wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mengikuti orang-orang yang munafik. Jadi perintah bertakwa ini banyak sekali tersebar di dalam Al-Quran, teman-teman semua. Dan kita ingat bahwa salah satu cara untuk kita bisa menjadi orang-orang bertakwa ini dengan muhasabah. Dengan introspeksi diri, teman-teman semua. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, ada satu kisah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertanya kepada salah seorang sahabat namanya Abu Musa tentang takwa, tentang hakikat takwa. Kemudian Abu Musa menjawab, wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, ketika menanyakan tentang takwa, apa yang engkau lakukan apabila engkau sedang berjalan di tempat yang penuh dengan duri? Kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, tentu aku akan lihat kakiku, ya, sehingga aku mengetahui aku menginjak duri atau enggak, aku berada di tempat yang penuh dengan duri atau aku berada di tempat yang aman. Maka dikatakan itulah hakikat takwa. Dengan selalu melihat setiap perbuatan kita, apakah termasuk perbuatan yang diridhoi Allah ataukah sebaliknya. Apakah termasuk perbuatan yang dicintai Allah atau sebaliknya. Kalau termasuk amalan yang dibenci Allah, maka wajib untuk meninggalkannya. Jangan sampai Allah melihat kita dalam keadaan yang Allah tidak suka. Jadi kalau ditanya takwa tuh kayak gimana sih? Kayak tadi tuh. Ketika kita berada di jalan yang penuh dengan duri, kita pasti akan ngelihat nih. Ngelihat betul-betul. Ini jalannya aman atau enggak ya? Jalannya penuh duri atau enggak ya? Sama seperti takwa itu teman-teman semua. Hakikat takwa itu adalah selalu melihat akan setiap perbuatan kita, apakah perbuatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Ya. Baik, begitu teman-teman semua. Tentu menjelang akhir tahun 2023, mudah-mudahan kita luangkan waktu ya teman-teman semua, di saat mungkin orang-orang sibuk berlibur. Nggak ada masalah kita berlibur, tapi kita luangkan waktu untuk
di sepertiga malam terakhir kita nangis, ya, meneteskan air mata kita, sambil kita ingat-ingat kedurhakaan kita yang pernah kita buat, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yang mana Allah lihat semua itu. Banyak menangis kepada Allah SWT, ya, banyak mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan sejauh ini, dan banyak minta tolong kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam beramal soleh. Semua dari kita ingin pulangnya ke syurganya Allah SWT ya teman-teman semua. Tapi tentu tidak mudah, ada banyak hal yang harus kita lakukan di sisa-sisa usia kita ini. Mudah-mudahan kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita buat resolusi. Jadi kita buat plan. 2024 ini mau plannya apa? Kalau perlu teman-teman catat. Plan dari segi ibadah, mau lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya belum qobliyah ba'diyah secara rutin, 2024 mau qobliyah ba'diyah. Kalau sebelumnya selalu meninggalkan sholat malam atau mungkin sholat malamnya seminggu sekali, sekarang mau resolusinya sholat malamnya mau tiap hari. Kalau kemarin belum bisa bahasa Arab misalnya, mau les bahasa Arab 2024. Kalau kemarin-kemarin belum bisa baca Quran dengan baik dan benar, 2024 mau resolusinya baca Quran dengan benar, atau resolusinya sekian juz harus hafal. Begitu ya teman-teman semua. Jadi kita buat resolusi untuk kehidupan kita. Baik, mungkin sampai di situ saja teman-teman semua. Terakhir dari Uma, penting sekali kita untuk melakukan muhasabah. Kenapa? Karena manusia yang tidak mau melakukan muhasabah dikategorikan sebagai manusia yang sombong. Manusia yang nggak melakukan muhasabah adalah manusia-manusia yang sombong. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sempurna. Dia merasa dirinya nggak perlu melakukan introspeksi diri lagi. Dia merasa dirinya selalu baik, dia merasa dirinya selalu benar, dia merasa dirinya nggak pernah melakukan kesalahan. Maka kesombongan inilah yang akhirnya menutup manusia ini dari kebenaran. Jadi dia nggak mau melakukan muhasabah diri, dia nggak mau melakukan introspeksi diri. Padahal teman-teman lihat dalam surah Al-Ghafir ya, surah Al-Ghafir ayat 35, kata Allah, demikianlah Allah mengunci mata hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Orang-orang yang nggak mau introspeksi diri, nggak mau meluangkan waktu untuk menghisap dirinya, nggak mau meluangkan waktu untuk merenung akan apa yang sudah dia lakukan adalah termasuk orang-orang yang sombong. Jadi pada kesempatan kali ini marilah kita terus bermuhasabah ya. Orang yang bermuhasabah menunjukkan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Kita menyadari bahwa diri kita belum sempurna, kita menyadari bahwa diri kita banyak kekurangannya, maka kita mau menjadi orang yang lebih baik. Tentu atas pertolongan Allah SWT. Teman-teman doa istiqomah, Rasulullah SAW itu selalu mengajarkan doa, dan doa ini sering-sering disebut oleh Rasulullah. Doanya mudah sekali, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Istiqomah itu nggak mudah teman-teman semua. Mungkin teman-teman dulu pernah melakukan dosa, teman-teman berhijrah menjadi orang yang lebih baik. Sekian tahun teman-teman melakukan kebaikan. Tiba-tiba teman-teman tergelincir lagi, melakukan dosa lagi. Mungkin aja itu terjadi teman-teman semua. Tapi jangan putus asa, karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah, wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Allah Maha Pengampun lagi Allah Maha Penyayang. Salah satu jalan menuju kepada pengampunan Allah adalah banyak muhasabah dan alirkan air matamu dengan sejujur-jujurnya di hadapan Allah. Ingat ada 7 golongan orang yang akan ditolong di padang mahsyar. Ketika kita meninggal dunia, kita masuk ke alam kubur. Setelah masuk ke alam kubur, kita masuk ke padang mahsyar, di mana matahari diletakkan di atas kepala kita dan kita ditenggelamkan sesuai dengan keringat dosa kita, ditenggelamkan dengan keringat kita masing-masing sesuai dengan banyaknya dosa-dosa kita. Namun ada 7 orang yang ditolong oleh Allah di hari yang berat itu. Di padang mahsyar itu semua orang tidak berpakaian teman-teman semua, telanjang. Tapi nggak ada orang yang sibuk melihat aurat orang lain, karena orang-orang pada sibuk melihat ke atas. Bagaimana nasibku setelah ini ya Allah? Mereka pada takut. Tapi ada 7 golongan orang yang Allah naungi, yang Allah tolong. Salah satunya orang yang mengalirkan air mata dalam kesendirian, mengingat akan dosa-dosanya. 7 golongan itu siapa yang ditolong oleh Allah di padang mahsyar? Pemimpin yang adil, pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, orang yang diajak berzina kemudian dikatakan aku takut kepada Allah, orang yang bertemu atau mencintai dan berpisah karena Allah, pemuda-pemudi yang orang-orang yang memakmurkan masjid, kemudian termasuk juga adalah orang-orang yang bersedekah secara ikhlas, kemudian orang-orang yang mengalirkan air matanya karena takut kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan.
Jadi, luangkan waktu dalam hiruk-pikuknya kehidupan dunia ini, dalam sibuknya teman-teman bekerja atau teman-teman kuliah, teman-teman berkegiatan, ada waktu sekian menit untuk teman-teman introspeksi diri setiap hari. Setiap hari. Yang belum, ya ini waktu-waktu yang tepat ya, memasuki 2024, teman-teman bermuhasabah, teman-teman minta sama Allah kekuatan dan petunjuk supaya teman-teman bisa jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, termasuk nasihat buat dari Uma. Mungkin sekian dari Uma, selamat berakhir tahun baru ya, untuk teman-teman semua, selamat berkumpul bersama dengan anggota keluarga. Insya Allah tanggal 31 Desember Uma akan berangkat umroh sampai 8 Januari. Mudah-mudahan semua teman-teman di sini juga Allah mudahkan untuk bisa berangkat umroh dan haji sebelum kita dipanggil oleh Allah SWT. Terima kasih, Uma serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.